Tuhan walaupun maha kuasa, ya, dia tetap perlu manusia. Dan ini yang luar biasa. Ayo kita lihat ayat yang pertama, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Di layar ada Pak Gembala? Ada ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Ini salah satu ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita bahwa Tuhan itu perlu kita walaupun dia maha kuasa. Ada 1 Korintus 3:9 yang sudah dapat ya. Karena kita ini siapa? Kawan sekerja Tuhan. Oke, apa kata lain kawan sekerja? Partner, apalagi? Rekan, apalagi? Dengan suara apa dipanggil tadi? CS. Bukan, kalau CS bukan, Pak. Lain. Ayo, oke, apa? Martin? Apa? CS. Mitra. Oke, terima kasih. Nah, yang penting begini. Kalau kawan sekerja, mitra, partner, dengarkan, harus jawab nih ya. Posisinya selevel atau beda? Sama. Disebut kawan sekerja, itu artinya yang satu nggak bisa kerja sendiri meninggalkan kawan sekerjanya. Betul tidak? Nah, saudara sadar nggak bahwa posisi kita di hadapan Tuhan itu sehebat ini? Kawan sekerja berarti tanpa kita Tuhan bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak bisa. Renungkan, ini hal yang luar biasa. Jadi maaf kalau saya katakan ini, jangan saudara kaget dulu. Jadi menurut ayat ini ternyata Tuhan tidak maha kuasa. Kenapa? Karena kalau dia maha kuasa, dia nggak perlu siapa-siapa dong. Betul tidak? Namanya maha kuasa, dia bisa kerja sendiri. Ternyata tidak. Saya buktikan lewat ayat lain. Amos 3 ayat 7. Kalau dua ayat ini belum cukup meyakinkan saudara semua bahwa tanpa kita Tuhan gak bisa buat apa-apa, saya akan carikan ayat yang lain lagi. Tapi saya tanya kepada saudara, setelah baca Amos 3 ayat 7, apakah cukup yakin bahwa tanpa kita dia gak bisa buat apa-apa? Sungguh, betul ada kata sungguh di situ. Perhatikan firman ini. Nah, di Alkitab sedikit sekali ya firman Tuhan yang dimulai dengan kata sungguh. Itu sedikit. Saya pernah coba hitung, nggak sampai 20 ayat dari sekian ribu ayat di Alkitab. Nah, buat saya kalau ada firman dengan kata sungguh, saya akan berikan perhatian khusus. Berarti Papa sedang bicara serius dengan kita. Sungguh. Apa yang dia yakinkan kita? Yahweh Tuhan tidak bagaimana? Baca tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Apalagi? Nganggur. Apalagi? Satu lagi. Tidak buat sesuatu. Istirahat. Dengarkan. Ternyata tiap kali Tuhan diam, tiap kali Tuhan pasif, tiap kali Tuhan gak buat apa-apa. Tolong dicatat, ini penting. Berarti itulah saat setan aktif. Setan bergerak, setan bekerja, setan berkarya, setan menyatakan dirinya. Betul tidak? Jadi kalau saudara melihat di suatu tempat setan sedang bergerak, itu tandanya Tuhan sedang pasif. Dia gak buat apa-apa. Saya tanya, setuju gak akan konsep ini? Loh, iya atau tidak? Nah, masalahnya, masa sih Tuhan bisa diam? Masa dia bisa pasif? Kenapa? Dan ternyata betul. Baca lanjut. Mengapa dia pasif? Mengapa dia diam? Mengapa gak buat sesuatu? Jawabannya tanpa menyatakan apanya, keputusannya. Nah, coba kalimat yang itu diganti dengan kalimat di 1 Korintus 3:9. Tanpa menyatakan keputusannya kepada partnernya. Loh, iya atau tidak? Kan kita hamba-hambanya bukan? Partnernya. Nah,
Bagi saudara yang pertama kali tahu hal ini, biarlah kita serius mulai hari ini. Jadi apa menyebabkan Tuhan diam? Apa menyebabkan Tuhan pasif? Apa menyebabkan Tuhan tidak berbuat apa-apa? Karena partnernya pasif, tidak mau tahu. Saya tidak tahu di ruangan ini saudara-saudara para pengusaha punya partner enggak? Punya rekan sekerja tidak? Punya pemegang saham yang lain tidak, istilah begitu ya? Kalau toh tidak ada, semua kita pasti tahu bahwa yang disebut partner, pemegang saham, walaupun tidak 50% tergantung keadaannya, semua kita pasti tahu. Saya ulangi lagi kalimat tadi, disebut partner, disebut teman sekerja, artinya tidak bisa kerja sendiri tanpa partner ini. Betul ya? Nah, kalau Tuhan lewat Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh, kalau saya pakai kata ganti orang pertama, aku tidak akan buat sesuatu kalau kamu partnerku tidak mengerti keputusanku ini. Dan ingat, tiap kali Tuhan pasif, siapa yang aktif? Iblis. Lebih jauh, siapa partnernya ini? Dia itu milih siapa? Saya beri contoh. Kita buka Keluaran pasal 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Tentang siapa di Keluaran 2? Ayo, Musa lahir. Disebut apa kalimat ayat 1? Baca 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan dari Lewi. Nah, anak-anak muda dengarkan. Orang tua yang hadir tidak bersama anak, sampaikan pada anak-anak kita. Ini konsep surgawi. Pernikahan harus yang satu roh, satu iman. Katakan amin. Laki-laki keluarga Lewi harus perempuan Lewi. Artinya satu iman. Tidak boleh ada alasan apapun juga. Kenapa? Karena lahir anak-anak ilahi. Kalau tidak satu roh, tidak satu iman, yang lahir bukan anak-anak ilahi. Lalu anak apa? Anak cemar. Ini masalahnya. Mana ayatnya mengatakan begitu? Sebentar ya, kita tinggalkan dulu Keluaran. Kita buka 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Nah, 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Maka itu kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan ini dengan serius. Karena firman ini adalah buku peraturan, betul? Buku hukum, buku undang-undang, buku ketetapan yang kita tidak bisa melanggarnya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ini terjadi sebelum mereka ngerti firman. Nah, setelah kita tahu firman ini nggak boleh dilakukan. Ya, ini terjadi sebelum mereka tahu firman. Saya ulangi. Dan kalau ada seorang istri, berarti ini istri ini beriman, bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Betul? Jadi saling narik. Nah, ini dia. Andai kata tidak demikian, tidak apa? Tidak seiman. Andai kata tidak seiman suami istri itu, niscaya anak-anaknya adalah anak-anak cemar. Apa kata cemar? Rusak. Apalagi kotor. Kenapa? Karena papa mamanya tidak satu roh. Jadi ini penting sekali untuk kita pelajari. Maka itu anak-anak ini nggak bisa disebut keturunan ilahi, karena bukan satu roh papa mama. Tapi, nah karena mereka dua sosial menguduskan, tetapi sekarang anak-anak adalah anak-anak kudus. Maaf sampai 14 saja. Ini loh saudara hukumnya yang kita harus tahu.
Ya jangan sampai salah. Oke? Kembali ke Keluaran 2. Jadi Keluaran 2 ayat 1 bicara tentang keluarga yang akan melahirkan seorang anak, Musa. Ya. Tapi yang kita akan lihat begini. Di pasal 1 kitab Keluaran ada kejadian apa? Ayo, pasal 1 kitab Keluaran, coba lihat Alkitab saudara. Ada apa itu? Ayo cepat, ada apa? Keluaran pasal 1. Ayo cepetan. Ya, jadi orang-orang Israel diapakan? Ditindas oleh Firaun. Nah, ini yang saya kagum. Apa hubungannya sebuah bangsa yang tertindas dengan keluarga Lewi? Ada hubungan tidak sebetulnya? Enggak ada. Ya, saya ulangi lagi. Mengapa ada firman Keluaran 2 ayat 1 bahwa ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu lahir Musa? Ada apa? Ternyata ada masalah. Sebuah bangsa yang tertindas. Oke ya? Belum jelas. Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim 13. Tentang siapa ini? Simpson lahir. Oke? Nah, ada apa sebelumnya? Coba baca ayat 1. Ada apa? Ayo baca 1, 2, 3. Ada apa di Israel? Ya, melakukan penjahat terus. Nah, selama berapa tahun mereka dijajah Filistin? 40 tahun. Kalau kita baca kisah sebelumnya, mereka itu tersiksa. Tiap kali panen belum dibawa pulang, mereka nyerbu, merampas hasil panen, sehingga Israel itu menderita. Oke? Jadi sebelum Simpson lahir sama seperti kasus sebelum Musa lahir. Bangsa itu ngalami apa? Ini ayat 1. Ngalami apa? Penindasan. Ayat 2. Baca 1, 2 masih Hakim-Hakim 13. 1, 2, 3. Ya. Nah, coba ayo kita gabung. Begini cara berpikir. Nyambung gak bangsa yang tertindas dengan istri mandul? Ngerti gak pertanyaan saya? Nyambung gak sih? Cepat jawab. Enggak. Sama seperti kasus Musa lahir. Urusannya apa? Bangsa tertindas dengan laki-laki keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Saudara jawab apa? Mengapa di Alkitab di Perjanjian Lama ada 2 peristiwa tentang bangsa tertindas yang dicari oleh Tuhan siapa? Ayo, presiden, tentara, raja, siapa yang Tuhan cari? Keluarga. Ngerti gak maksud saya? Dan ada banyak contoh-contoh lain. Tiap kali Tuhan ingin menyelamatkan sebuah bangsa, Tuhan gak pernah pusing dengan presidennya, rajanya, pemimpinnya. Tidak. Tuhan pasti cari keluarga. Maka kesimpulannya dengan 2 ayat sebelumnya, 1 Korintus 3:9 dengan Amos 3 ayat 7, siapa partner Tuhan di dunia ini? Keluarga. Ternyata apa-apa dimulai dengan keluarga. Mudah-mudahan ada banyak yang tahu. Kalau tidak saya beritahu. Kira-kira 5 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir, saudara perhatikan TV, koran, majalah, ya seminar-seminar tentang kepemimpinan, ya enggak? Lalu tentang kelompok-kelompok yang di acara TV seperti Mario Teguh yang sekarang ini I'm Possible, contoh-contoh itu. Pernah perhatikan enggak? Mereka pasti nyinggunnya keluarga. Dengar betul tidak? Mereka bicaranya keluarga loh, saudara. Apa-apa kembali ke keluarga. Maaf, siapa pernah memperhatikan sekarang ini loh banyak sekali mobil-mobil orang Islam itu di belakangnya ada stiker tentang apa? Keluarga. Maaf, cuma saya protes. Kok
istrinya cuma satu di situ. Loh, betul nggak? Nggak fair mereka. Padahal di hukum mereka istrinya banyak kok. Loh, betul tidak? Tapi di situ saya diskusi dengan semua orang. Kalau saya naik mobil dan ada itu, lihat. Jadi secara hati nurani mereka itu nggak mau jadi madu perempuan itu. Karena saya pernah ketemu mereka nggak mau. Maka itu di logika mereka, keluarga itu ya satu suami satu istri dengan anak-anak. Pasti seperti happy family, betul ya? Nah, ternyata itu kerinduan mereka, keluarga. Jadi partner Tuhan, wakil Tuhan di dunia adalah keluarga. Pantas, apa itu? Pantas setan benci keluarga. Betul tidak? Mereka benci keluarga tidak? Sangat benci. Mereka mencoba dengan sekuat tenaga supaya keluarga itu dihancurkan. Kenapa? Karena kalau keluarga dihancurkan, anak-anak pasti hancur. Selalu akibat pertama yang menderita kalau keluarga hancur pasti anak-anak. Kemarin malam saya diajak makan oleh dua keluarga yang saya kenal baik. Tapi saya kaget, kok ada masing-masing keluarga bawa satu anak lagi yang satu bukan anak mereka. Terus saya pikir adopsi juga enggak. Sebab saya tahu betul keadaan mereka. Nah, mereka dua keluarga tahu saya ada tanda tanya di wajah saya. Terus mereka SMS ke handphone saya. Aduh, saya kaget. Ternyata dua keluarga ini punya anak, umurnya nggak sama. Nah, dua orang ini teman masing-masing anak mereka, teman sekolah yang orang tuanya cerai. Nah, SMS itu saya baca, terus mereka cerita, teman ini nggak mau ikut papa, nggak mau ikut mamanya, mau ikut temannya ini. Kenapa? Nah, ini jawaban. Karena sebelum perceraian orang tuanya, teman ini tahu keluarga, ngerti ya? Aduh, waktu saya dengar itu, jadi dua anak ini dari dua keluarga berbeda juga, papa mamanya cerai, masih kecil-kecil, belum SMP. Yang paling besar kelas 5 SD, yang paling kecil kelas 3 SD. Dua keluarga berbeda. Nah, di situ saya berkata, ceritakan ini ke teman-temanmu. Kalau anak-anak mereka tahu ayah ibu teman mereka bercerai, tawari untuk tinggal dengan kalian. Karena anak-anak ini mendambakan keluarga. Setuju nggak, Ustaz? Anak-anak itu mendambakan keluarga. Aduh, luar biasa. Maka itu kita harus tahu wakil Tuhan siapa di dunia? Keluarga. Partner Tuhan siapa? Keluarga. Bukan gereja. Gereja itu kumpulan dari keluarga-keluarga, betul? Baru membentuk gereja. Tapi gereja terkecil adalah keluarga. Saya lanjut. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Begini Tuhan Yesus berkata. Siapa yang berkata di ayat ini? Tuhan Yesus yang bicara. Oke? Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara, saya tidak percaya bahwa firman ini jadi kenyataan, karena nggak mungkin. Perhatikan, minta berapa hal? Baca, minta berapa hal? Apapun juga. Permintaan dua orang itu akan dikabulkan. Menurut saya, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang luar biasa. Saya tidak menemukan janji lain di ayat-ayat lain yang sehebat ayat ini. Minta apapun juga. Ada batasnya tidak? Nggak ada. Saya tanya jujur, menurut logika saudara, betul minta apapun juga yang kita minta Papa akan kabulkan? Loh, menurut logika gimana? Enggak mungkin. Alasannya dua.
Satu, wah kalau nggak dibatasi kita bisa minta yang macam-macam. Untuk pernah minta gajah 2 ekor, minta pesawat, lu minta apapun juga kok. Hal yang kedua, walaupun ada konglomerat, kalau anak-anak masih kecil, minta apa saja dikasih, minta pistol, minta mobil, dikasih tidak? Walaupun orang tua kandung, enggak. Nah maka itu saya mikir, lalu ini apa? Jawabannya bukan sembarang orang. Hanya berapa orang? 2 orang. Dan tidak seasal 2 orang. 2 orang yang apa? Nah, menurut perjanjian lama, 2 orang yang sepakat itu suami istri. Karena ada sumpah dalam pernikahan. Betul ya? Untuk setia dan untuk hidup semati. Tidak boleh ada orang ketiga. Itulah kesepakatan. Berarti siapa 2 orang itu? Suami istri. Nah, ini yang surga jamin. Kalau suami istri kompak, harmonis, rukun, sehati, maka permintaannya nggak akan yang aneh-aneh. Pasti seputaran keluarga. Betul tidak? Nah itu yang Bapa di surga kabulkan. Minta apapun juga. Wih ini seru. Dengan kata lain, kalau firman ini terjadi di setiap pernikahan, minta apapun juga, permintaannya dikabulkan. Setan bisa bergerak atau tidak? Jawab, bisa bergerak enggak? Bagaimana bisa bergerak? Begitu anak-anak ada apa-apa, papa mama berseru, Tuhan tolong. Dijawab enggak? Loh dijawab tidak? Dijawab. Maaf ya, jangan tersinggung. Mulai hari ini, siapapun kita, maaf lagi sekali, saya berkata siapapun kita, walaupun pendeta, majelis, penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen aktif, maaf. Begitu anak-anak kita ada apa-apa, begitu setan bisa masuk ke keluarga kita, maka jawabannya sebabnya cuma satu. Berarti suami istri di rumah itu sedang tidak sepakat. Boleh nggak saya pakai kalimat ini? Karena kalau kita sepakat, minta apapun juga dijawab tuh. Berarti setan bisa bergerak nggak di keluarga kita? Tidak bisa. Maka itu ketika ada beberapa keluarga Kristen, bahkan pelayan Tuhan, maaf saya berkata, anaknya kena narkoba, anaknya kacau, anaknya begini, anaknya begitu, maka ayat ini yang saya pakai. Periksa dulu hati kalian berdua, sepakat atau sedang tidak sepakat. Coba jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, untuk kita suami istri tidak sepakat, itu biasanya penyebabnya hal besar atau hal kecil? Kecil. Setelah saya teliti firman ini, kurang ajar betul saya tanya. Benih yang dia taburkan ke pernikahan kita, sehingga kita gampang tidak sepakat, itu namanya jengkel. Orang Pagarala bilang apa jengkel? Kalau Jawa bilang mangkel gitu. Apa sih ini jengkel juga? Bukan jengkol ya. Orang Batak bilang apa itu? Benci, bukan? Kesel. Coba renungkan. Jengkel itu besar atau kecil sih bentuknya? Kecil. Sering kan kita? Sering gak gitu? Loh sering gak kita? Pada pasangan kita? Sering gitu enggak? Nah itu jengkel. Begitu. Detik itu juga kita sedang tidak sepakat. Saudara, iblis tahu betul. Ternyata untuk membuat doa suami istri tidak berkuasa, maka iblis buat ketidaksepakatan terjadi. Dan untuk membuat kita suami istri tidak sepakat, sangat mudah. Diberi apa? Masa lu Bapak harus ngomong diberi apa? Jengkel. Maka itu dengarkan, ini hukum yang luar biasa. Hanya Alkitab
Satu-satunya buku, saya nggak bicara kitab suci agama, buku. Hanya Alkitab satu-satunya buku di dunia ini yang memberitahu kita bahwa yang namanya suami istri itu bentuknya cuma kepala dan tubuh. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis itu. Hebat gak? Begini loh suami istri. Untuk menjaga, untuk melihat keharmonisan pernikahan kita, langsung lihat tubuh kita sendiri. Kepala kita, tubuh kita. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini iblis rusak betul-betul. Kalau kepala dan tubuh, otaknya berapa? Maaf ini, jangan tersinggung. Otaknya berapa? 1. Tapi dalam pernikahan ada otak 2. Siapa satunya? Nah, mana ada otak di perut? Ngerti gak maksudnya itu? Nah, yang membuat ketidaksepakatan ketika fungsi ini dirubah. Karena dalam Alkitab, karena surga hanya memberitahu tidak boleh tidak. Menikah itu satu suami dan satu istri. Titik. Berarti kepalanya satu, tubuhnya satu. Maka itu kalau saya ngecek pernikahan secara anatomi tubuh manusia, gampang. Misalnya, waktu laki-laki ini belum menikah, wah dia tuh gak suka makan ikan misalnya. Tapi setelah menikah, istri ini suka ikan luar biasa. Maka dalam waktu 6 bulan pertama pernikahan mereka, kalau si suami tetap gak suka ikan, ini belum menikah. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kalau menikah otaknya satu, perutnya juga satu. Jadi suami punya perut gak? Gak punya. Perut istri dipakai. Lo ngerti gak maksud saya? Loh iya atau tidak? Nah itu caranya ngetes pernikahan 6 bulan pertama saja. Pola makan berubah gak si suami ini? Ngikuti istri atau tidak? Enggak, gak punya perut. Tapi sebaliknya, maaf, istri, jangan tersinggung saya pakai kalimat ini, gak punya otak, ingat itu. Maaf, jangan marah. Kenapa istri gak punya otak? Ya suaminya dong. Ngerti ya? Nah ini yang iblis buat tidak sepakat. Saudara pernah perhatikan ini enggak? Ini luar biasa. Walaupun zaman itu transportasi memang cuma kapal, tapi ini fakta. Sampai hari ini kalau ada orang memberi ucapan kepada pengantin baru, kalau mereka menggunakan ungkapan transportasi, yang dipakai transportasi apa? Ada enggak orang beri ucapan selamat naik kereta api gitu? Atau naik mobil, apa yang diberi? Mengarungi bahtera kehidupan. Selalu kapal yang dipakai. Alasannya 2. Yang pertama memang zaman dulu belum ada alat transportasi, cuma kapal. Tapi bukan itu yang penting. Ini satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma satu, itu kapal. Betul tidak? Lu atau tidak cepat? Walaupun getek, tahu getek ya? Rakit, ya, bisa nggak 2 kemudinya? Nggak bisa. Apa yang terjadi pada sebuah kapal kalau nakodanya 2? Jawab. Terjadi apa? Iya, bingung, nggak jalan. 2 nakoda bertengkar dulu. Nah, ketika pernikahan, maaf, tubuh punya otak, ini yang masalah. Pasti ribut. Nah, tapi iblisnya kurang ajar juga. Otaknya sendiri lemah, gak berfungsi. Ngerti maksudnya? Itu apa? Suami takut istri gitu. Ya, jadi iblis itu merusak, ini kurang ajar betul. Maka itu suami istri belajar untuk tunduk. Bagian siapa yang tunduk, bagian siapa pemimpin, aduh itu hukum luar biasa. Jadi ingat ya, kepala tubuh, tubuh kepala, ingat itu hubungannya. Ilustrasinya gampang kok.
Kalau kita pengen makan apa-apa, yang merasakan, yang pengen itu mana? Kepala atau tubuh? Yang pengen? Ayo, tubuh atau kepala? Lidah, kepala. Kan merasa di sini. Kalau sudah sampai perut, nggak ada apa-apa sudah. Begitu saya kalau membimbing orang sakit yang dilarang makan ini makan itu, saya cuma ngajari, ingat ya, yang bisa merasa ini cuma 7 cm atau 10 cm. Betul? Di balik itu bisa rasa enggak? Enggak. Maka itu jangan kalah dengan yang 7 cm ini, goblok. Ngerti maksud saya? Masa cuma 7 cm aja kita kalah? Sudah kunyah saja, walaupun gak enak langsung telan. Nggak rasa kok di balik itu. Loh, iya atau tidak ngerti nggak konsep ini? Nah, ini dia, dengar ya. Jadi kalau kita sebagai kepala dan tubuh ingin makan ini makan itu, yang ingin itu cuma lidah. Karena setelah itu nggak rasa apa-apa. Tapi perut juga harus kita pikirin. Gini cara mikirnya. Jangan menjadikan perutmu tempat sampahmu. Ngerti kalimat ini? Apa artinya? Iya, jangan apa jadi plok kelihatan apa dimakan. Jangan jadikan perut ini tempat sampah. Walaupun mulut yang ingin, hargai istri. Karena dia kan jadi tempat sampah nanti. Kok kita makan sembarang saja? Ngerti maksudnya ya? Nah, begitu pula tubuh hargai kepala. Maka itu nggak mungkin begini. Satu hari tubuh ini capek sekali. Jadi yang pengen tidur badan atau kepala? Ayo, kalau badan capek itu, yang pengen tidur badan atau kepala? Badan. Badan dong, karena yang capek kok. Tapi kerjaan masih banyak. Ayo, siapa yang ambil putusan? Kepala. Jadi nggak mungkin tubuh berkata, yaudah kamu kerja sendiri, aku tidur. Lu gimana? Ngerti ya? Jadi kerja sama, saudara. Itu suami istri. Jadi istilahnya, siapa pemegang palu untuk ngetok? Kepala. Tubuh boleh usul, tapi keputusan kepala. Nah, itu baru ada sepakat. Maaf ini, jangan mentang-mentang yang ngomong ini laki-laki, enggak begitu, tapi dihukum. Berarti dalam hal ini yang harus ngalah yang siapa? Maaf, siapa harus ngalah? Istri, tubuh harus ikut. Enggak bisa tidak. Kenapa Bu Siska? Maka itu konseling pernikahan itu penting di bagian ini. Maka kalau seorang perempuan, seorang gadis waktu di konseling dia susah potong kepalanya, nggak boleh dikawinkan, bahaya ini nanti. Nanti di dalam keluarga itu ada 2 otak, namanya keluarga otak-otak. Kacau, keluarga otak-otak. Begitu pula laki-laki harus siap potong tubuh, karena tinggal kepalanya saja. Jadi kerjasama. Apalagi dalam pernikahan suami istri nggak boleh saling menyalahkan. Karena kalau kita lihat tubuh kita sendiri dengan kepala kita, maka dalam pernikahan kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Oke ya. Ayat yang ke-20 Matius 18. Jadi sepakat, jaga baik-baik soal kesepakatan itu. Ayat 20. Sebab, ayo baca 1, 2, 3. Disitulah aku ada. Ya. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, terjemahnya kurang tepat. Yang betul itu begini. Sebab di mana ada 2 orang berkumpul dan orang-orang ketiga, itu terjemahan betul. 2
Dua orang di ayat 20 itu nggak boleh berdiri sendiri, sebab itu dua orang yang sama yang disebut di ayat 19. Siapa dua orang itu? Suami istri. Nah, jadi kalimatnya, sebab di mana ada suami istri dan siapa orang-orang yang ketiga? Anak-anak berkumpul dalam namaku. Ini keluarga atau bukan? Saudara, ini luar biasa. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, dengar ya, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita di mana Tuhan Yesus hadir, cuma ayat ini, yaitu di tengah-tengah keluarga. Dia nggak hadir di bukit doa itu, dia nggak hadir di altar gereja, dia nggak hadir itu, tidak, di tengah-tengah keluarga, yaitu keluarga yang sepakat, keluarga yang harmonis. Saya tanya, kalau setiap keluarga itu seperti Matius 18 ayat 20, ada Yesus di tengah-tengahnya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Betul? Nah, kalau yang goblok aja nggak berani masuk, yang pinter setannya lebih nggak masuk karena mereka mikir. Ngerti maksudnya? Maka itu saya katakan, ini bukan menghakimi. Pokoknya di mana keluarga ada setan, yang salah siapa? Suami istri. Sedang tidak sepakat, sedang jengkel, nggak perlu bertengkar, nggak perlu. Orang jengkel itu sudah bertengkar atau belum? Belum. Cuma itu saja. Jangan terjadi. Apalagi kalau sudah terus nggak suka, aduh lebih celaka lagi. Terus mau suka sama siapa? Belum betul nggak? Kalau nggak suka dengan dia, mau suka sama siapa? Berarti nggak cari lain dong. Bahaya sekali. Saudara, kalau kita mau jujur yang sudah menikah, maka kita belum menikah dengan baik-baik. Menikah itu berat. Saya selalu nganjurkan, kalau anak muda pengen kawin, saya bilang pikir 7 juta kali dulu. Kawin tidak 1 kali, kawin tidak 2 kali. Karena menikah itu berat. Pesta gampang, nggak punya duit ngutang juga bisa. Betul? Tapi menjaga keharmonisan itu, aduh sulitnya luar biasa. Semua kita sudah menikah pasti setuju kalau saya katakan kalimat ini. Bisa nggak kalau kita nggak tahu firman ini, tiap hari kita bisa saling menjengkelkan? Coba bisa tidak? Bisa. Berapa kali sering terjadi, belum berdiri dari tempat tidur, duaan masih di tempat tidur, sudah bisa jengkel. Sering nggak kita sudah menikah seperti itu? Baru melek, belum berdiri. Di situ kita lihat setan itu kurang ajar kita. Kenapa? Karena iblis tidak mau Yesus ada di dunia. Karena tempat Yesus di dunia itu hanya di keluarga, maka itu mereka rusak pernikahan. Ingat partnernya loh, dia perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ayo, saya beri kesempatan sebelum makin jauh nanti. 4 hari ini kita akan terus belajar tentang keluarga. Pak Gembala memberikan tema-tema, ya. Ada yang mau tanya? Ayo. Oke, sambil mikir ya, saya lanjutkan dulu, nanti saya beri kesempatan dulu. Nah, siapa masih ingat peristiwa ketika Amalek menyerang Israel, lalu Musa naik ke bukit dan berdoa? Kalau Musa bagaimana Israel menang, kalau Musa bagaimana Israel kalah? Masih ingat ya? Bagaimana? Kalau Musa mengangkat tangan, Israel menang. Aneh bukan? Masa cuma angkat tangan aja menang? Nah ini, kita buka perjanjian baru, 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, dari sekarang kita akan melihat dari antara suami dan istri, tubuh dan kepala, siapa yang lebih punya peranan penting dalam hidupnya. Ya, secara medis, secara hukum roh, hukum surga sama, yaitu suami. Bukan berarti istri lebih rendah, tidak. Saya beri contoh begini. Sebelum saya bacakan ayat, saya baca dulu ya.
Oleh karena itu, aku ingin, Tuhan ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki makan apa? Berdoa. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi di Alkitab sampai hari ini saya ini belum pernah ketemu sebabnya. Mengapa 99% gereja di dunia kalau bilang pendoa itu kebanyakan laki atau perempuan? Nah, perempuan. Salah. Di Alkitab nggak ada pendoa itu perempuan, laki-laki. Hampir semua gereja kalau ada kata ada ibadah doa, ada kebaktian doa, yang hadir banyak perempuan lagi. Nah, tolong mulai hari ini beritahu semua istri, beritahu semua majelis gembala, yang doa itu siapa? Laki-laki. Tolong, bukan perempuan. Ya, sampai ini saya belum tahu kenapa gereja selalu beranggapan pendoa itu perempuan. Salah. Dan doanya bagaimana? Baca. Laki-laki doanya bagaimana? Bukan mengangkat tangan loh. Apa bedanya menadakan tangan dan mengangkat tangan? Nah, menadakan tangan itu doa imam. Saudara, maka itu semua suami disebut apa dalam keluarga? Imam dalam keluarga, karena doanya menadakan tangan. Dan ini sungguh luar biasa. Tetapi tidak sembarang menadakan tangan, tidak asal menadakan tangan. Tangan yang apa? Suci. Tangan yang suci itu kriterianya tanpa marah dan tanpa perselisihan. Maaf, kepada siapa suami itu marah dan berselisih? Nah, ini dia jengkel tadi itu lagi. Jadi suami-suami, bapak-bapak, pria-pria, kalau kita berdoa 24 jam tangan gak turun-turun, tapi kita gak beres dengan istri kita, doa itu gak akan didengar oleh surga. Nah, saya pakai ayat ini dengan konsep Musa. Dengarkan. Saya kembali memberikan hukum, vonis, ultimatum. Jadi kalau para imam dalam keluarga tangannya najis, tangannya tidak suci, walaupun suami itu rajin berdoa, setan bisa masuk nggak ke keluarga itu? Sangat bisa. Ini ultimatumnya, ini vonisnya. Tiap kali keluarga kita ada apa-apa, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apa saja, anak-anak diganggu oleh si jahat, nakal, rusak macam-macam, maaf, berarti suami sedang tidak beres di rumah itu. Tapi istri jangan bilang, nah kan gara-gara kamu tuh, jangan dulu. Bisa-bisa gara-gara siapa juga, maaf, gara-gara istri juga masalahnya. Yang buat perselisihan dan marah itu tadi. Hebat ya. Berarti kita saling membutuhkan gak sebagai suami istri? Jelas. Maaf. Maka itu suami-suami, maaf, yang belum menikah, kalian catat ini baik-baik. Salah satu hal yang sangat menyakitkan istri, salah satu, ada beberapa, ya salah satu yang sangat menyakitkan istri, maaf ya saya harus ngomong, ini harus ngerti. Bagi suami yang istrinya gak hadir hari ini, harus jujur, maaf, istri paling tidak suka kalau kita manis hari itu, baik hari itu, maaf, karena minta dilayani masalah seks, maaf, istri akan marah. Kira-kira ibu-ibu setuju saya ngomong ini? Ayo gak usah malu. Dengar ya suami-suami, jangan memperlakukan istri kita seperti pelacur. Maaf, ketika kita hanya butuh tubuhnya, terus kita baik-baik dengan dia, maaf saya berkata, ini setan bisa masuk. Ayo saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 3-5. Begitu hebatnya hukum Alkitab ini.
sehingga tertulis dengan rapi. Di hari-hari berikut, karena kita masih ada 3 malam lagi, siapkan banyak pertanyaan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Nggak perlu diuraikannya, kata kewajibannya ini masalah seks, masalah tempat tidur. Jadi suami dulu. Saya ulangi, hendaklah suami memenuhi tugasnya, tanggung jawabnya, kewajibannya. Ini masalah tempat tidur terhadap istrinya. Demikian pula siapa? Istri terhadap suaminya. Jadi Bapa di surga menurut firman ini dia mengatur urusan tempat tidur. Maka itu gereja tidak boleh merasa tabu, merasa najis, masa di mimbar kudus bicara seks. Tidak, harus dibicarakan. Karena Papa aja terbuka seperti ini. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas apanya? Tubuhnya sendiri. Tetapi siapa yang berkuasa atas tubuh istri? Suaminya. Demikian pula suami. Bagaimana? Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Siapa yang berkuasa atas tubuh suami? Istri. Wih, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Nah, ayat 4 saya gabungkan dengan kalimat pertama ayat 5. Suami istri janganlah saling menjauhi, saling tidak melakukan hubungan seks. Jangan, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Saya stop dulu. Begitu hebatnya firman ini. Karena apa? Kita adalah rekan sekerjanya. Masih kata dia, partnernya, wakilnya di dunia ini. Maka urusan tempat tidur itu penting. Oke, saya buka begini. Kalau saudara setuju katakan amin yang kencang supaya kita belajar. Anak-anak muda kalian belajar. Setiap kali kita berdua tidak beres di tempat tidur, catat ini. Setiap kali kita berdua nggak beres, maka begitu kita keluar kamar, neraka yang kita bawa. Karena dongkol, betul? Begitu keluar kamar, maka yang kita sambar pertama adalah anak-anak. Karena mereka yang di rumah. Anak-anak bingung, ada apa ini? Ngerti ya maksudnya? Begitu kita sudah nggak beres dari tempat tidur, nggak beres di rumah, kita keluar rumah, kita bekerja, beres ya di tempat kerjaan. Jawab, beres tidak? Nah ini loh. Jadi ketidaksepakatan suami istri itu dimulainya di tempat tidur. Ketika masing-masing mempertahankan tubuhnya miliknya sendiri, bukan milik pasangannya. Di sini setan masuk. Artinya begini. Setelah kita menikah, beda waktu kita dengan kita masih pacaran. Setelah kita menikah, ternyata keinginan seks kita atau naluri seks kita, suami istri itu nggak pernah bersamaan, nggak pernah bareng. Dengarkan, ini penting untuk kita tahu. Selalu selip. Misalnya hari ini suaminya siap, tapi istri nggak siap. Nanti kali berikut, kebalikan. Istri siap, suami tidak. Ngerti ya syaratnya? Nah, ketika hal ini terjadi, maka ayat 4 ini harus kita pakai. Yang tidak siap, tidak boleh ganas dengan yang siap. Maaf, dalam banyak hal saya menemukan masalah keluarga ini. Seringkali yang gak siap berkata, jangan banyak tanya, jangan banyak ngomong. Pokoknya aku gak mau. Setan masuk di situ. Ingat, walaupun yang satu tidak siap, tubuh yang tidak siap milik siapa? Milik yang siap. Maka itu yang tidak siap harus jujur. Kenapa? Ada masalah apa? Cerita. Nah, yang sudah siap, dengarkan baik-baik. Apa alasan pasangan kita gak siap melakukan hubungan itu? Minta hikmat dari Roh Kudus untuk menolong supaya ikut siap. Ngerti gak maksud ini, saudara? Hebat sekali. Mengapa ini diatur? Maka itu kalimat penting ada di ayat 5. Dengan persetujuan bersama. Sering dengar kata MOU, betul? Kerjasama, perjanjian kerjasama.
saling mengerti, saling menguntungkan. Ternyata hukum suami istri. Jadi suami istri untuk masalah tempat tidur harus selalu persetujuan bersama. Enggak boleh ketus, tidak boleh jahat. Jangan banyak tanya, pokoknya aku enggak mau. Awas ngomong begitu. Nanti setan masuk betul-betul di keluarga kita. Ada siapa ini? Dengar baik-baik. Untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk apa? Berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu teruslah kembali hidup bersama-sama. Artinya sama-sama melakukan seks. Ada siapa? Kalimat berikut. Ayo, ada siapa ini? Cepat jawab. Baca. Supaya iblis itu jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Saudara, ini masalahnya. Ketika iblis masuk ke pernikahan kita, maka detik itu kita tidak bisa jadi kawan sekerja Tuhan. Dan ingat, kalau kita nggak bisa jadi kawan sekerja Tuhan, Tuhan kita ngapain? Diam, pasif. Dan kalau Tuhan diam, siapa yang bergerak? Yang aktif. Itu dia. Ini nyambung semua. Saya harap hari ini saudara renungkan betul-betul. Coba ayat 1 Korintus 7. Ini lama saya mikir ayat 1 ini saudara. 1 Korintus 7 ayat 1. Lama, saya nggak tahu berapa lama sampai saya ketemu jawabannya. 1 Korintus 7 ayat 1. Nah, dan sekarang kapan? Bukan. Kalau saya tanya baca kata sekarang itu tiap hari. Ya, betul nggak? Karena kita baca besok bunyinya apa? Sekarang. Kita baca lusa. Nah, berarti dan tiap hari tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Dengar. Ini ngeri. Adalah apa? Baik bagi siapa? Laki-laki. Kalau iya, wah, perang dunia betul ini kalau laki-laki nggak kawin. Betul nggak saudara? Masuk akal nggak firman ini? Enggak. Saya juga nggak ngerti. Bagaimana laki-laki nggak boleh kawin? Maaf, dalam fakta itu perempuan lebih tahan untuk tidak menikah daripada laki-laki. Maka itu dalam fakta kita lihat banyak perempuan yang tidak menikah dibandingkan laki-laki. Karena memang naluri seksnya itu beda. Tapi mengapa ada firman ini? Dia nggak masuk akal. Ini masuk akalnya. Dengar ya. Mengapa Papa di surga begitu tegas kepada laki-laki untuk lebih baik tidak kawin? Artinya begini. Detik pertama seorang laki-laki selesai mengucapkan janji nikahnya untuk setia, untuk begini, untuk begitu. Begitu Tuhan dengar janji nikah seorang pengantin pria ini, amin, janji nikah, maka detik itu juga pria ini menjadi suami, berpangkat suami. Begitu pria ini berpangkat suami, itu artinya detik itu suami ini yang adalah laki-laki ini mewakili Tuhan Yesus. Maka itu Efesus 5 menulis suami adalah Kristus, wakilnya. Berapa waktu kemudian istrinya melahirkan. Detik pertama anaknya lahir, maka laki-laki yang sama berpangkat suami mewakili Tuhan Yesus. Begitu anaknya lahir, langsung dia dilantik untuk kedua kalinya mewakili Bapa di surga. Saudara bayangkan, tidak ada siapapun di dunia kecuali laki-laki yang mewakili dua pribadi hebat, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka itu kalau suami salah, apa salah, hancur hidup. Jadi ngerti sekarang alasannya mengapa ada firman lebih baik laki-laki itu tidak kawin daripada merusak. Ngeri nggak hukum ini? Nah, saya harap nggak ada laki-laki nyesel kenapa jadi laki-laki, terus mau jadi apa kamu? Ngerti maksudnya? Setelah dengar ini, awas. Ini tugas kita luar biasa. Istri, ayo terus dukung suami, sehati terus dengan suami. Karena tugas kami ini beratnya luar biasa. Suami hancur, gambar Yesus hancur.
Papa hancur, gambar papa di surga hancur. Saya tunjukkan 3 ayat. Pertama Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103:13. Mengapa dalam fakta hidup ya suami atau istri yang lebih banyak dirusak oleh iblis? Ayo, suami atau istri yang banyak dirusak? Suami. Ada istri-istri selingkuh yang ada, tapi suami jauh lebih banyak. Seperti siapa? Papa sayang kepada anak-anaknya demikian. Nah, stop dulu. Jadi Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti siapa? Papa. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Kalau saya mengenal orang pertama kali, ya khususnya dalam gereja ini, bukan kenal secara sosial komunitas masyarakat, bukan gereja. Saya bisa tahu pendeta itu, majelis itu, hamba Tuhan itu, orang Kristen itu dekat dengan papanya dulu atau tidak. Itu dari doanya. Kalau doanya begini, Bapa kami dalam surga, pasti itu, karena itu diajar Tuhan Yesus. Tapi setelah itu ngomongnya hambamu. Ngerti gak? Salah atau tidak? Kenapa awalnya Bapa kami dalam surga, kok kalimat berikut hambamu? Seharusnya, nah, manggil Bapa kok jadi hamba. Sampai ada lagu yang susah dirubah. Aba Bapa, masih ingat? Ingat kan gitu? Aba Bapa. Terus yang terakhir, jadikanku hamba. Lah, gimana? Manggil Bapak kok jadi hamba terakhirnya? Jadikanku hamba setia kepadamu. Nah, saya tahu yang bukan lagu ini nggak dekat dengan papanya waktu papanya masih hidup. Kenapa orang yang sulit merasakan kasih papa selama di dunia ini, dia nggak bisa kenal papa di surga? Ini firman. Manusia yang bertumbuh sejak kecil tidak mengenal papanya atau disakiti papanya, maka dia akan sulit memanggil Bapa kami dalam surga. Ini konsep penting yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup. Maka itu Bapak-bapak, ayo kita siapkan diri. Kalau ada di antara kita dulu waktu masih kecil kita disakiti oleh Papa kita, ampuni, karena ada Papa di surga yang sayang kita semua. Amin. Ampuni. Jangan kita teruskan kepada anak-anak kita, jangan, kasihan mereka. Cukup sampai kita aja yang menderita. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Ngerti? Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau bertanya? Enggak? Lanjut. Kolose 3:21. Saya bilang 3 ayat ya. Baca 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Nah, ini salah. Terjemahnya bukan tawar hati, supaya tidak rusak karakternya. Ayo, kita masih ingat waktu masih kecil. Dengar ya, mama kita bisa salah nggak kepada kita? Bisa. Papa juga bisa. Waktu ibu kita salah kepada kita, dan bapak kita, papa kita juga salah kepada kita. Sebagai anak-anak, kita lebih cepat memaafkan siapa? Mama. Anak-anak itu cepat memaafkan mamanya. Tapi untuk papanya, betul tidak, Ustaz? Dan ini firman-Nya. Mengapa bukan hai ibu-ibu? Enggak. Hampir tidak pernah ada mama menyakiti anak. Justru kebalikan, ibu sering memanjakan. Sebab mama itu tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu namanya ibu sering gak tegas. Tapi papa ini bisa melukai hati anak, sehingga anak jadi karakternya rusak. Jadi lagi sekali, mengapa Tuhan berkata lebih baik laki-laki tidak kawin daripada merusak? Sebab laki-laki panggil siapa? Tuhan Yesus dan panggil Bapa di surga. Ayat ketiga, Malaki 4 ayat 6. Inilah 3 ayat yang paling jelas dalam Alkitab. Mengapa iblis merusak suami, merusak ayah? Karena ini. Malaki 4 nggak ada Pak ya di situ. Ya ada di beberapa program
Itu nggak ada. Malaki 4 ayat 6. Nggak apa-apa, nggak usah dicari Pak Gembala. Ayo baca sama-sama. Malaki 4 ayat 6. 1, 2, 3. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ngeri. Ayat terakhir, kalimat terakhir perjanjian lama menakutkan. Gereja, dengarkan ini. Tuhan tidak pernah marah kalau kita nggak pernah berhasil bangun gereja, gedung gereja enggak. Tuhan nggak pernah marah kalau kita gagal nggak punya sekolah teologi dan sejenisnya. Tuhan tidak pernah marah karena kita nggak berhasil bentuk pelayanan ini, pelayanan itu. Tuhan nggak pernah marah misalnya kalau dibandingkan dengan gereja lain. Kenapa di gereja kita manusia begini, sistemnya begitu, ini begitu, enggak. Yang Tuhan marah kalau gereja gagal membuat semua ayah di dalam gereja dan di sekitar gereja itu bertobat, bapak-bapak itu, untuk mengasihi anak-anaknya. Itu Tuhan menganggap gereja itu gagal. Dan kalau gereja gagal membuat bapak-bapak makin jahat kepada anak-anaknya, maka Tuhan Yesus tetap akan datang ke bumi karena dia janji akan balik kedua kalinya. Untuk apa? Ayo baca. Untuk menghancurkan bumi sampai musnah. Dengan kata lain, iblis sudah punya pemicu, pemantik. Tahu ya? Kalau granat, tahu? Begitu apanya? Pominya dicabut, dia meledak. Ternyata untuk menghancurkan dunia ini sangat mudah. Tidak perlu gempa bumi, nggak perlu tsunami, nggak perlu tanah longsor, nggak perlu perang nuklir, nggak perlu penyakit Ebola, AIDS, semuanya tersebar. Nggak, sudah cukup rusak ayah-ayah, dunia hancur. Ngeri nggak? Ya betul, ngeri tidak? Berarti tanggung jawab kita para suami, para ayah berat atau ringan? Berat banget, nggak main-main. Saya harap anak-anak entah di sesi keberapa kalian memberi kesaksian ya. Salah satu cara saya penginjilan begitu gampang melihat ayah-ayah yang melukai anak-anak. Saya nggak tahu ada seperti alarm ya bunyi kalau saya bertemu orang yang dilukai papanya. Sebentar, Sestu kamu kesini, tolong bacakan ini. Ini terjadi minggu yang lalu. Entah minggu yang lalu ya. Kamu naik. Nah jadi tanggal berapa itu? Tanggal 28 Juni. 28 Juni. Masih baru bukan? Ya masih baru. Oke. Saya check in ya. Untuk bentar saya kemana itu ya? Oh pulang ke Papua. Maaf ya, pulang ke Papua. Nah begitu saya antri di check-in counter, ada 3 orang. Ternyata satu yang nyamperin saya nggak milih. Oke. Terus saya minta nomor teleponnya. Itu kebiasaan saya. Akhirnya saya SMS dia begini. Coba kamu baca 28 ya. Noval, saya Daniel Alexander. Namanya Noval, Muslim, orang Lampung. Yang jumpa di Premium Garuda. Terima kasih untuk pelayanan Noval yang sangat baik. Baik dia melayani saudara. Saya senang sekali. Terus Waktu Noval melayani, tiba-tiba di hati saya ada suara yang beritahu tentang masa kecilmu, bahwa Noval tidak akrab dengan ayah. Dalam kurung dengan ibu dekat sekali, bahkan bisa manja-manja. Kalau saya salah, minta maaf Noval. ya, terus sebetulnya Hari ini masuk kerja jam berapa? langsung dia balas. Terus Noval membalas, sama-sama Pak. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai staf servis Garuda. Saya senang bisa dipertemukan dengan Bapak Daniel. nah ini kalimat berikut. Terus baca. Ya, pendapat Bapak benar. Saya memang kurang akrab sama Papa waktu kecil. Tapi sekarang sudah lebih baik Pak. Terus Dari mana Bapak tahu tentang itu? ya stop sampai situ. Oke. Saudara, dia kaget kok saya bisa tahu. Dan tiap hari dia komunikasi dengan saya. Tiap hari. Nah kemarin waktu saya turun, karena dia tanya, Bapak kapan lewat bandara lagi? Saya bilang nanti tanggal 4. Aduh, itu saya pas nggak kerja. Nggak apa-apa. Nggak.
saya akan temui bapak khusus. Jadi kemarin saya landing dari Nabire di Jakarta, dia jemput saya di pintu pesawat. Saya kaget sekali. Dia hanya mau itu ketemu saya kedua kali kemarin. Sejak itu hidupnya berubah. Kalau saudara lihat SMS saya, kontak saya, cukup banyak yang muslim, cukup banyak. Tanggal 11 sampai 13 Juni yang lalu saya diundang ke Denpasar. Nah, biasa saya pergi kemana, saya tanya dulu, Tuhan siapa yang harus saya ajak. Nah, oh ya kok bisa pas ya 7 orang. Saya bisa dapat 7 orang hari itu. Nah, sebelum saya dapat 7 orang, saya telepon dulu kepada panitia yang undang. Nah, ternyata saya disewakan hotel, kamar hotel yang untuk keluarga. Saya tanya berapa besar? 4 tidur. Wih, besar. Terus ada ruang tamu. Wah, itu saya hitung, saya bisa ngajak berapa orang. Akhirnya saya bisa ngajak 7 orang. Nah, sama 7 orang itu kenalnya di kamar hotel itu. 2 itu muslim, 1 orang Deli Serdang, yang 1 orang Sunda. Nah, yang Deli Serdang sudah sering ikut saya pelayanan. Dia senang dengar saya ngajar. Nah, yang lain ada yang dari Timor, ada yang campuran Portugis, Jawa, Manado, ada yang orang Makassar, lalu ada yang siapa lagi tunggu, orang Tionghoa, satu lagi dari mana? Dari Manado. Nah, yang 1 sudah sering ikut saya, itu kan puasa. Ya mereka 2 puasa. Pas kami masuk kamar hotel, itu jamnya sholat asar. Tiba-tiba aja yang 1 ngeluarin sajadah dan sholat di situ. Yang lain kaget. Yang 1 anak mentawai. Loh, apa kok boleh dia sholat? Loh, kenapa tidak? Santai aja dia sholat. Nah, yang 1 yang Sunda ini baru ikut. Oh, jadi boleh saya sholat? Boleh. Dia nggak bawa sajadah. Jadi digantian dengan yang 1 ini. 3 hari saya di Denpasar. 7 kali saya khotbah, 7 ikut semuanya. Mau nggak mau, ngerti ya saudara? Itu cara saya hidup. Dan mereka ini semuanya anak-anak dilukai oleh ayah. Saudara, itulah fakta yang gereja harus selesaikan. Maka itu begitu dunia ini hancur gara-gara ayah-ayah yang melukai anak-anak. Setiap pulang dari sini kita berubah. Siap ya? Saya akan akhiri dengan ayat ini, besok kita lanjutkan. Kejadian 2 ayat 8. Udah? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya. Izinkan saya mengubah kata manusia menjadi kata ini. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Boleh tidak saya ganti kata keluarga dari kata manusia? Kenapa? Memang itu keluarga. Ini kan Adam dan Hawa. Ternyata menurut firman ini, tahu kata desain, ya, maket, olah, yang ada di pikiran Papa kita di surga, semua keluarga harus hidup di sebuah taman. Ini luar biasa. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata taman? Indah. Apalagi? Tenang, nyaman, teduh, damai. Luar biasa firman ini. Apa lawan katanya taman? Lembah. Bukan lembah. Padang gurun, tandus, gersang, belukar. Maaf, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Selama ini suasana keluarga kita taman atau padang gurun? Ngerti pertanyaannya? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir dan bertumbuh di sebuah suasana taman? Nih, anak-anak kita jadi apa? Happy, sukacita, sehat, pintar. Tiap hari bahagia, main. Nah, bagi yang belum tahu, Pak Nabi Tupulu sampaikan Ibu tentang konsep ini. Taman kanak-kanak itu muncul dari ayat ini. Seorang anak pendeta dari kota Dresden di Jerman di awal abad yang ke-19, waktu dia mempelajari Kejadian 2 ayat 8 sampai Kejadian pasal 3, ternyata sekolah pertama itu di taman.
Maka itu dalam bahasa asing nggak boleh diganti. Di semua negara di dunia kindergarten, bukan itu bahasa Jerman, nggak boleh diinggriskan. Karena dari Jerman asalnya gara-gara ayat ini. Nah tadi dalam penjemputan dari bandara ke sini, Ibu Nabi Tupulu cerita pada seorang pendidik, seorang guru. Nah ini loh, sekolah itu seperti ini. Suasananya bermain, menyenangkan. Saya percepat untuk membuat sebuah taman yang beneran mahal, apalagi daerah panas. Tapi untuk membuat taman Eden di pernikahan kita gratis. Alatnya cuma satu, namanya mengampuni. Saudara bayangkan ketika tiap hari kita berdua sering saling menjengkelkan, tapi tiap kali kejengkelan muncul, kita langsung ampuni pasangan kita. Taman itu terjadi. Dahsyatnya, indah luar biasa. Saya harus baca 2 kisah lagi baru hari ini. Setelah kamu maju lagi, maaf. Tapi yang ini agak banyak singkatannya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tolong baca. Kapan ini? Ini hari ini jam 5 sore. Jam 5 sore tadi saya dapat SMS ini. Anak ini masih kecil, dia baru SMA, nggak salah, coba baca. Shalom. Papi, Noni perlu uang untuk beli seragam putih abu-abu, putih-putih, coklat-coklat pramuka, batik, baju lab, kaos olahraga, ATK, sepatu cats, sepatu pantofel, dan lain-lain. Papi, Noni perlu sekitar 3 juta, Papi. Terima kasih Papi selalu ada buat Noni, karena Noni ingin rasain kasih sayang Papi. Karena selama ini Noni dambakan sampai sekarang Noni sudah mau masuk SMA. Memang kadang kalau Noni sedih lihat teman-teman digandeng, bahkan curhat sama bapaknya, sementara Noni baru mau rasakan itu. Tapi Papi Noni sudah meninggal tanggal 8 Januari 2016. Oke Papi selalu diberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, saya balas ya. Noni kan ada papa di surga maksudnya udah besar. Dan papi yang bisa buat tempat Noni curhat. Opa dalam kurung papinya papi. Jadi ayah saya ya, saya cerita. Meninggal waktu papi umur 9 tahun. Jadi sejak itu papi tidak pernah merasakan lagi kasih sayang seorang ayah. Tapi papa yang di surga jadi ayah buat papi. Bahkan papi dipakai oleh papa jadi papi buat sekian banyak orang seperti Noni. Papi akan kirim ya. Ya, terus dia balas. Iya Papi, terima kasih. Apa yang Papi bilang itu Noni akan selalu ingat dan menjadi suatu pelajaran berharga supaya Noni menjadi orang yang sukses seperti Papi dan Nini. Nah, oke, satu lagi. Ini agak siang tadi. Ini yang saya urusi orang-orang. Kamu gak keras itu direkam, jangan langsung lemas-lemas kamu. Tadi ya jam berapa? Hari ini jam 9:03 pagi. Pagi Papi. Tio mau tanya, apakah salah Pi kalau Tio boleh memilih yang benar daripada yang salah? Tapi dalam konteks ini yang Tio maksud adalah papa dan mama kandung Tio Pi. Ini papa mama sudah cerai, oke? Tio sama mama nggak kuat. Tio sudah besar dan bisa memilih Pi. Mama semakin lama nggak kekontrol. Gimana Tio bisa jadikan mama panutan kalau mama yang jadi orang tua nggak bisa jadi panutan? Masalah yang dialami bukan karena cobaan Tuhan, tapi karena mama bebal banget, suka bohong-bohongan. Dari dulu yang dipusingin cuma uang aja. Dan yang paling penting menurut Tio, mama dan ayah gagal ciptain taman di rumah Pi. Nah, anak ini pernah dengar saya khotbah soal taman itu, sehingga dia bilang nggak bisa ciptain taman. Terus Tio mau ikut di papa kandung Tio Pi. Tapi salah enggak? Papa kandung Tio sangat welcome dan papa mau urus Tio sekalipun kita beda agama. Papa tetap mau terima Tio. Terus? Papi jangan bilang ke mama dulu ya, nggak boleh pokoknya. Jadi saya nggak boleh bilang ke mamanya, ya terus. Mama itu benci sama papa kandung Tio. Masih punya akar pahit dan mama seperti mau bagi-bagiin ke anak-anaknya. Mama bilang gini. Mama bilang gini. Kamu nggak boleh ketemu papa
Kamu boleh ketemunya ketika kamu udah sukses atau enggak ketika dia sudah sekarat. Dan mama mau ludahin mayatnya kalau papa meninggal. Mama bilang gitu ke Tio. Tapi Tio gak bisa, Pi. Satu-satunya anak yang gak pernah benci ke papa kandung Tio cuma Tio aja. Malah papa jadi papa yang baik buat Tio sekalipun papa sama mama udah pisah lama. Mama waktu itu bilang begini sama Tio. Waktu Tio pernah bilang Tio mau ikut papa, kalau kamu mau ikut papa kamu urus sendiri surat-surat pindah kamu. Dan mulai saat itu kamu jangan pernah anggap kalau kamu pernah punya mama, adik, dan kakak lagi. Karena dia itu anak kedua dari 3 anaknya ini ya. Terus? Anggap aja kita sudah mati. Mama bilang begitu ke Tio dan Tio pikir lagi dan akhirnya Tio nggak jadi ikut papa. Tapi mama makin kesini malah makin menjadi. Terima kasih. Saudara bisa bayangkan? Tiap hari saya itu terima SMS yang seperti ini. Dari sekian banyak anak-anak yang terluka. Saya bersyukur, saya bahagia sekali hidup ini. Karena Tuhan bisa pakai saya menyembuhkan banyak orang. Maka itu ketika gereja sibuk dan hal-hal yang enggak begitu, saya pikir kenapa enggak ngelihat keluar begitu banyak. Nah, anak yang cerita tadi pertama, dia itu sejak lahir ayahnya lari. Nah, September tahun lalu baru ketahuan ternyata papanya itu ada di penjara Bengkulu. Saya pun belum sempat mengunjungi. Ternyata 8 Januari dia meninggal karena sakit liver dalam penjara. Nah, dari teman yang memberitahu di Bengkulu, entah kasus apa saya juga nggak tahu, dia dipukuli oleh polisi karena kasus itu. Nah, waktu saya tahu papanya ada di Bengkulu, saya sudah siapkan. Ini anak tinggal di Sulawesi Utara. Untuk mereka, dia dengan mamanya bisa ketemu. Tapi terlambat. Nah, itu dia ngomong begitu, baru mau merasakan kasih sayang papa. Meninggal. Baru bisa bayangkan ya. Waktu saya bilang, ini kan punya papa di semua, punya papi. Dan mengenai saya pak. Apa yang kita bisa buat untuk menyembuhkan bangsa atau generasi? Siap jadi berkat? Karena kita ini wakil Tuhan, ingat. Setiap kali ada masalah dalam sebuah bangsa, Tuhan cari siapa tadi? Keluarga. Untuk melahirkan sesuatu. Jadi saya betul-betul menikmati hidup ini dengan Tuhan dan dengan banyak orang-orang seperti itu. Pulang pikirkan buat tamannya di rumah ya. Bukan taman-tamanan loh ya. Taman beneran, suasananya itu loh ya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Laki-laki harus